Intervensi gizi melalui dapur sehat Akanti. Ini yang bisa dilakukan di desa, terutama di kampung KB. Dapur sehat di kampung KB. Ya, jadi dia upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi keluarga beresiko stunting, melalui optimalisasi berbagai sumber daya. Berbagai sumber daya ini maksudnya bahan pangan lokal yang ada di sini. Misalkan di Aceh Timur itu apa ciri khasnya? Bahan makanan lokalnya apa nih, Bu? Ya banyak. Kita bonagana, ya. Ya. Dan kalau di buah-buahan, Buah-buahan. kacang, bola utano. Iya. Itu yang kita manfaatkan. Jadi kita tidak mengolah bahan makanan dari luar, tapi memang yang ada bahan makanannya di sini. Ada dahsyat, Masya Allah ya. Itu kan programnya semua tertuju sasaran yang sama. Artinya ada pilah-pilah mana keluarga yang berisiko dari jumlah ibu hamil, yang mana yang berisiko tinggi. Jadi dikatakan berisiko tinggi, yang dikatakan ibu hamil mengalami status gizi ke mulai 6 bulan di hari apa ya? Di hari pas 6 bulan kah? Atau lewat nilai 10? Pas hari 6 bulan, Bu. Pas hari 6 bulan. Hari 6 bulan. Memang di hari ulang bulan dia 6 bulan. Iya, di hari itulah kita pertama memperkenalkan makanan yang namanya MBA. Nah, dimulai dari memang hari pertama dia 6 bulan. Nah, berapa banyak? Nah, kasih skala. Berapa? 2 sampai 3 kali makan utama, 1 sampai 2 kali selingan. Mulai 2 sampai heboh sendok makan. 3 sendok. Dimulai dari 2 level, 2 sampai 3. Hanya 2 sendok Pak Uro pun bisa minum. Mas bayangkan yang hanya 3 hari kita kasih sudah positif.
Ya, minyak baik yang berkaya vitamin E dan kau 1 sendok makan Bu, 1 SDE. Kalau 1 SDT, 1 sendok teh. Sendok makan. Kemudian daun melinjo juga tinggi kalsium. Jadi biasakan sayuran yang berdaun itu dicuci dulu baru dirajang. Nah, kan? Jadi lemaknya tadi dari pli ada, kan? Dari makanya plinya nggak banyak-banyak kan? Tambah santannya. Kemudian ada juga dari minyaknya. Karena di minyak ini ada kandungannya omega. Nah, makanya kekurangan iodium termasuk juga salah satu kendala karena anak stunting. Makanya anak stunting pendek kan, kerdil, karena kekurangan iodium. Makanya makanan lauk itu tinggi iodium, termasuk salah satunya udang tadi. Ya, banyak. Jadi ketika dalam pengolahan iodium itu akan hilang. Disitulah di garam itu nggak ada lagi iodium. Makanya produser, orang yang jual garam perlu diambil garam ini dibentuk dalam satu kemasan yang cantik, dikasih nama, di situ sudah disuntikkan iodium. Nah, jadi iodiumnya itu udah diambil, udah istilahnya fortifikasi itu namanya, memberikan zat gizi pada bahan makanan, itulah pada garam. Ya, boleh kita konsumsi, boleh, cuman mungkin rasanya berbeda seperti itu bilang, pahit, agak pahit, mungkin kita belum terbiasa. Bahan makanan itu, seperti saya katakan tadi, setiap pengolahan dia itu akan berubah zat gizinya. Dari tempe, dari kacang jadi tempe berubah gizinya. Kemudian sudah dimasak, itu akan berubah juga zat gizinya. Cuman yang utamanya mungkin udah hilang. Kalau masaknya itu benar, tidak terlalu masak. Tapi kalau kita udah panasin, warnanya nggak kayak gini lagi. Itu zat gizinya udah berubah, dia itu menjadi hitam. Karena kenapa? Di sini banyak protein. Protein itu akan rusak apabila dipanaskan berkali-kali. Dan dia akan menjadi radikal bebas, menjadi penyebab kanker. Nah, makanya ikan goreng dipanasin, itu menjadi kanker. Nah, menyebabkan itu. Makanya bahaya. Makanya kita kan sehat, memang dari makanan. Kita sakit itu permulanya dari merasakan masakan dari Ibu Kesehatan, dapur sehat untuk atasi stunting. Ini gulai Bu ya. Masak bawang warna memang. Beres. Gila.